Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikha masyayikhina wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhris Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhris wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muftul Bastul Biri wa Syekh Mansur Jahari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Armani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sikit Walawi wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Bambang Suprayogi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafiz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sukuna binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Bikasono wa ukhti Siti Juwairah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yaumal jum'ati wan nabi yakhutubu faqala sallaita qala la qala qum fasalli rak'ataini, muttafaqun alaih. Wa Jabir sangi Jabir radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Jabir, dakhala manjing dakhala mlebu sapa rajulun seorang laki-laki yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat, artinya masuk ke masjid. Wa nabiyyu hali utawi jeung nabi iku yakhutubu sedang khutbah sapa jeung nabi. Faqala mongko nuli ngendika sapa jeung nabi, sallaita hal sallaita ana ta wis salat sira? Qala mongko nuli jawab sapa rajul, la dereng. Qala mongko nuli ketika sapa nabi, kum ngateka sira fasalli mongko salat sira rakaataini ing rong rakaat, muttafaqun alaih. Ai hadza muttafaqun alaih. Hadis ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama bahwa seorang makmum yang datang terlambat ketika khatib sudah khutbah itu tetap disunnahkan melaksanakan salat tahiyatul masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan salat tahiyatul masjid itu dilaksanakan sebelum seseorang itu masuk ke masjid dan duduk. Jadi sebelum duduk, ketika masuk ke masjid, sebelum duduk itu melaksanakan salat tahiyatul masjid. Itu yang pertama. Jadi walaupun khatib sudah khutbah, orang masih tetap disunahkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Yang kedua, yang berhak untuk mengingatkan jamaah itu adalah khatib, bukan sesama. Yang kemarin kita sudah sampaikan kan, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anshid wal imamu yakhutubu faqad laghauta. Jadi ketika seorang jamaah itu mengatakan kepada sesamanya, diam, karena sesamanya tadi pas ngomong, sementara khatib sedang berkhutbah, maka dikata Rasulullah faqad laghauta, maka jumatamu akan sia-sia. Manakala yang mengingatkan itu sesama. Nah, oleh karena itu yang mengingatkan siapa seharusnya? Khatib. Jadi khatib bisa mengingatkan. Jamaah itu diam. Nah, itu yang mengingatkan itu. Jadi kalau khatib boleh mengingatkan itu. Jadi itu yang penting. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi nanti kalau ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu maka pasti radhiyallahu anhuma. Jadi anhuma untuk siapa ya? Anhuma itu kalau ada kata Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu berarti namanya Abdullah, nama aslinya Abdullah. Kang dadi anak lanange Abbas, kang dadi anak lanange Umar kan itu. Makanya kenapa radhiyallahu anhuma? Karena mendoakan, jadi semoga Allah memberikan ridho kepada siapa? Kedua-duanya. Antara siapa? Antara anak sama bapak, antara Abdullah sama Abbas, antara Abdullah sama Umar kan gitu.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedherek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa jeneng Nabi iku yaqra'u maca sapa jeneng Nabi fi sholatil jumu'ati ing dalam salat Jumu'ah suratal jum'ati ing surat Jumat wal munafiqin lan surat al munafiqun. Nah niku. Jadi nanti satu jadi Rasul sering juga membaca surat Jumat sama surat Al-Munafiqun. Rawahu Muslim. Walahu lan iku tetep kedue Muslim juga anin Nu'man. Ini saking Nu'man bin Bashir, tidak saking Ibnu Abbas. Qala ngendika sapa Nu'man bin Bashir, kana ono sapa jeneng Nabi iku yaqra'u maca sapa jeneng Nabi fil aidaini ing dalam salat Id loro Idul Fitri Idul Adha wa fil Jumu'ati lan ing dalam dina Jumat ing dalam salat Jumat maca napa bisabbihisma rabbikal a'la dengan membaca surat sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah dan membaca hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi membaca surat al-a'la sama al-ghasyiyah. Tapi yang dibaca bukan hanya bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la Allahu akbar ngoten nggih. Satu surat itu dibaca sempurna. Demikian juga al-ghasyiyah juga dibaca secara sempurna satu surat. Nah, itu sunnahnya berarti kita ikut Rasulullah seperti itu kan itu. Wan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sang Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Zaid salat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Aida ing salat Aid thumma rakhasa maka nuli muraken sapa Nabi fil Jumu'ati ing dalam salat Jumat thumma qala maka nuli ngendika sapa Nabi man syaa ayusalliya falyusalli man utai sabane ku syaa ngaresaken sapa man ayusalliya yen to ngresaken salat sapa man falyusalli mongko becik salat sapa man. Salat napa? Salat Jumat. Jadi gini, kan beberapa kali terjadi kan ini. Kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat. Jatuh pada hari Jumat. Dan umat Islam sudah melaksanakan sholat Id bagi itu Idul Fitri maupun Idul Adha itu. Apakah masih tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat? Di sini Rasulullah mengatakan, jadi man syaa ayusalliya falyusalli. Kalau pengen sholat Jumat ya sholat, kalau pengen enggak ya juga enggak apa-apa. Jadi bisa milih salah satunya. Cuman kan enggak mboten mareng gitu. Kelihatannya di Indonesia enggak lah, di Indonesia itu. Di Indonesia itu walaupun sudah melaksanakan sholat Id, sholat Jumatnya masih tetap dilaksanakan gitu. Tapi kan dikata ada orang yang enggak sholat Jumat, enggak apa-apa. Karena memang ini adalah hanyalah pilihan, jadi ada pilihan. Pilihan untuk sholat Jumat atau pilihan untuk tidak sholat Jumat. Manakala apa tadi sudah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Karena pada dasarnya sholat Idul Fitri, Idul Adha atau sholat Jumat itu adalah menunjukkan syiar Islam, menunjukkan kebesaran Islam kan itu. Makanya dulu ulama-ulama salaf itu kan tidak memperkenankan dalam satu qaryah itu ada 2 masjid yang digunakan sholat Jumat. Dulu ngoten. Kenapa kok dulu seperti itu? Karena dulu itu penduduknya masih belum banyak kan itu. Saniki, coba saniki nih. Di sini ada As-Sofan, di sini ada Mujahidin, di sini ada As-Somat. Jadi masjid banyak sekali kan itu. Di BTN sana ada Al-Muhajirin kan itu. Nanti di sana lagi di sebelah timur selatan sana juga ada masjid, banyak masjid kan itu. Jadi ketika sholat Jumat sudah tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan di satu tempat kan itu, nah ini boleh mendirikan masjid untuk Jumatan lagi. Tapi ada juga penggunaan pendapat yang sangat hati-hati. Ya boleh, masjid-masjid itu boleh dilaksanakan, cuma tidak boleh bareng-bareng. Iya. Nah kalau seperti di Rejomulyo masjidnya banyak nggak bareng-bareng, nanti yang terakhir bisa mendekati asar dong sholat Jumatnya kan itu. Jadi itulah. Yang namanya hukum itu bisa berubah kan. Karena apa? Perubahan waktu dan perubahan tempat. Karena ada perubahan ilat, itu juga hukum bisa berubah. Jadi nggak usah kaget-kaget amat dengan kejadian itu kan itu. Rawajatan hadis sapa al-khamsatu Imam Limo ila Tirmidzi kecuali Imam Tirmidzi wa sahaha lan yuhakan hadis sapa Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla nalikane wis salat sapa ahadum salat sinur kabeh al jumu'ata ing salat Jumat fal yusalli mongko becik salato sapa ahad ba'da ing dalam sawise salat Jumat arba'an ing petang rakaat wa rawa lan nyerita hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ini. Jadi salat ba'diyah Jumat itu kalau menurut hadis ini adalah 4 rakaat. Yang menjadi perdebatan itu tidak ba'diyah Jumat, seperti qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat itu ada atau tidak sih? ini memang menarik kan itu, menarik sekali. Ada yang mengatakan enggak ada itu. Enggak ada hadisnya. Kalau ini kan jelas ba'diyah Jumat ada. Kalau qobliyah Jumat enggak akan diketemukan kan itu. Makanya sebagian umat Islam itu berpendapat bahwa qobliyah Jumat itu bid'ah. Tetapi ada juga hadis yang berbunyi ma bainal adzan wal iqamah atau ma bainal adzanaini ya. Ma bainal adzanaini. Adzanaini itu artinya adzan sama iqamat itu. Apa ada? Ada rakaatani, ada salat sunat 2 rakaat. Itu. Jadi pokoknya antara adzan sama iqamah itu kita boleh salat 2 rakaat itu kan itu. Makanya kan ada qobliyah subuh, ada qobliyah zuhur, ada qobliyah asar, ada qobliyah maghrib, ada qobliyah isya kan itu. Yang tidak ada apa yang tidak ada? Ba'diyah subuh sama ba'diyah asar. Tapi qobliyah seluruhnya ada karena di situ ada antara adzan sama iqamat, ada adzana ini kan itu. Jadi seperti itu. Bagi umat Islam yang mengamalkan qobliyah Jumat karena memang ada adzan dan ada iqamahnya kan itu, dan di antara itu kita boleh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat kan itu. Jadi makanya yang indah semestinya yang berpendapat bahwa tidak ada sholat qobliyah Jumat enggak apa-apa. Dengan tidak perlu untuk menyalah-nyalahkan umat Islam yang melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Tidak usah menyalah-nyalahkan ngaten. Oke. Kita teruskan rawahu Muslim wa an Sa'id ibnu Yazid sang Sa'id bin Abi Yazid radhiyallahu anhu anna Muawiyah qala iku sama Muawiyah lahu tetap kedue Sa'id idza shallaita nalikane salat sira al-jumata ing salat Jumat fala tasilha mongko aja nerusaken sira ha ing Jumat bi salatin lan satu salat hatta tatakallama sehingga ngomongan sira au takhruja atau metu sira fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku amara perintah sapa jeneng Nabi ing kita bidzalika kelawan mengkono jangan melaksanakan salat ba'diyah Jumat sebelum apa? Sebelum kau ngomong atau keluar dari masjid. Allah nusila niki perintah Allah nusila yen ora nepung kita salatan ing salat bi salat yang lain hatta natakallama sehingga ngomong kita au nakhruja atau metu kita. Rawahu hadis sama Muslimum Imam Muslim. Jadi ini ada juga berpendapat bahwa kalau mau melaksanakan salat ba'diyah Jumat caranya gimana? Ya dilaksanakan di rumah. Itu memang lebih baik kan itu. Memang kata Rasulullah itu bahwa salat yang paling utama di masjid itu ada salat maktubah, salat fardu. Kalau salat sunnah idealnya dilaksanakan di rumah. Atau setelah ngomong lah pertanyaannya, kalau zikir bagian dari ngomong atau tidak gitu. Karena kebanyakan umat Islam kan salat ba'diyah Jumat itu di masjid kan, di masjid. Yang biasanya juga tidak ngurupi sama temennya kan itu. Makanya kita bisa maknai bahwa berzikir itu bagian dari ngomong. Ngomong kepada siapa? Kepada Allah kan itu. Orang zikir kan seperti itu. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah kan itu. Rawahu Muslim. Wa Nabi Hurairah sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wa iku iktasala adus sapa man thumma atam kono linekani sapa man al jumu'ata ing salat Jumat. Fa shalla mongko nuli salat sapa man ma ing salat ing rakaat qudira kang den kuasani apa malau dudu man
Tsumma angsata maqaduli meneng mendengarkan, tsumma angsata maqaduli meneng sapa man hatta yafrugha sehingga rampung sapa al imamu imam min khutbati sang khutbah imam. Tsumma yusalli maqaduli salat sapa man ma'ustani imam ghufira maka bakal maka den ngapura la teman apa madosa-dosa bainahu kang antarane man wa bainal kang antaran satu Jumat wa bainal jumatil ukhra lan antara Jumat yang lain wa fadlu salasati ayyamin lan enek kelebihan telung dino. Jadi ketika ada orang yang sebelum datang ke masjid itu mandi dulu, memakai baju yang bagus mestinya, memakai wangi-wangian, datang ke masjid, setelah ke masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid, mendengarkan khutbahnya imam, setelah itu sholat Jumat, maka antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya itu akan diampuni oleh Allah dan ditambah dengan 3 hari. Lah ngono enak itu wong lanang ganjarane akeh. Aku wong wedok ya napa gitu. Gimana perempuan? Perempuan kan enggak mendapatkan bagian dari pahala ini kan itu. Lah perempuan itu untuk masuk surga itu jauh lebih gampang malah kan itu. Jauh lebih gampang dibanding laki-laki. Gimana syaratnya wanita untuk masuk surga? Syaratnya hanya 3. Yang pertama apa? Sholat. Yang kedua apa? Puasa. Yang ketiga apa? Taat kepada suami. 3 tahun itu. Sholat, puasa, taat kepada suami. Loh, apa tidak diwajibkan zakat? Yang diwajibkan zakat suaminya kan itu. Haji yang nanti diajak oleh suami kan itu. Jadi 3 mawon niku kan itu. Dari 3 ini mana yang berat? Sholatkah sholat? Apakah sholat? Apakah puasa atau taat kepada suami? Sekarang ini yang paling berat itu taat kepada suami kan itu. Kenapa? Karena kesetaraan gender senantiasa didengungkan kan itu. Kesetaraan gender. Jadi makanya dulu ada seorang sahabat yang habis pergi dari Persia ya, dari Persia. Sahabat itu ketika di Persia itu melihat Kisronya, melihat rajanya itu disembah oleh pengikutnya, disembah. Setelah pulang, sahabat itu pulang kembali menemui Rasulullah, maka sahabat itu matur, andai kata kita diperkenankan untuk menyembah sesama, maka sahabat itu mengatakan Rasulullah itu berat disembah dibanding raja yang ada di Persia tadi. Apa kata Rasulullah? Andai kata aku diperkenankan untuk memerintahkan agar seseorang itu menyembah sesamanya, maka saya akan perintahkan para istri itu untuk menyembah para suaminya. Nah, saat ini berat saat ini. Karena apa kok berat? Karena tadi jadi yang namanya kesetaraan gender itu didengung-dengungkan terus kan itu. Jadi mempunyai hak yang sama. Jadi suami dan istri itu punya hak yang sama nomor sih. Nah, itu kita perlu pelajari. Nanti lain kali kita bisa belajar ya hal-hal yang terkait dengan itulah hubungan suami istri itu gimana. Kita bisa belajar kitab Uqudul Ijen kan itu ya, Uqudul Ijen gimana sih sebenarnya hubungan suami istri itu kan itu. Ini menjadi penting untuk kita pelajari. Jadi ini kalau ada seorang yang sholat Jumat itu dengan melaksanakan tadi beberapa hal tadi maka akan diampuni. Jadi dosanya dalam satu seminggu dari satu Jumat ke Jumat yang lain dan ditambah dengan 3 hari. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dzakara iku ngelingaken dalam khutbah. Yaumal Jumat dalam dina Jumat faqala maqadul ngendika sapa Nabi dalam khutbah saatun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'im yusalli yas'alullah azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadi yukalliluha. Nggih. Fi dalam salat Jumat saatun kana wektu la yuwafiqu kang ora nyocoki ha ing wa ing saah sapa abdun seorang hamba muslim bahwa hali utai abdun iku qaimun iku berdiri yusolli halis salat sapa abd
Yas'alu halin jaluk sapa abad Allah ing Allah azza wa jalla, azza kang maulur sapa Allah, wa jalla moga sapa Allah minta napa syai'an siji illa a'tahu, kecuali maringi sapa Allah hu ing abad, hu ing syai' yahu ya ing abad niku. Wa asyara berisar sapa jeneng Nabi biya di bangsa jeneng Nabi yuqalliluha halim milang-milang gede sapa jeneng Nabi ha ing saat. Jadi pada sholat Jumat itu ada satu waktu yang manakala kita memohon kepada Allah itu dikabulkan, pasti dikabulkan oleh Allah. Kapan itu? Ketika seorang khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Jadi ketika khatib duduk di antara dua khutbah itu adalah waktu untuk berdoa. Makanya Allah itu sudah memberikan kita waktu-waktu yang mustajab. Kapan waktu-waktu yang mustajab itu? Salah satunya adalah tadi ketika khatib duduk antara dua khutbah. Kapan lagi? Antara adzan sama iqamah. Itu adalah waktu yang mustajab. Kapan lagi? Di sepertiga malam terakhir ketika kita habis sholat tahajud. Itu juga waktu-waktu yang mustajab. Kapan lagi? Ketika sedang hujan. Kapan lagi? Ketika kita sedang bepergian, musafir. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Makanya ketika kita sedang sholat, itu kalau doa juga mustajab kan itu, mustajab. Terus ngaten kan itu. Terus ya memperbanyak zikir, memperbanyak doa itu menjadi penting dalam hidup. Kalau wau ning midhangetaken apa ceramahipun Yai Husain Mojokerto. Sing lucu niku lho, lucu. Itu menceritakan apa dulu itu ada 4 tamu yang menemui Yai Khalil Bangkalan. Yai Khalil Bangkalan itu ditemui. Ada 4 tamu itu dari Jawa dan keempat-empatnya itu menyampaikan masalahnya sendiri-sendiri. Jadi yang pertama itu tamu itu mengatakan, "Yai, di daerah saya itu sekian lama tidak turun hujan, sehingga apa sumur-sumur kering, sungai-sungai kering, petani tidak bisa menanam kan itu. Nyuwun ijazah ya itu putih supaya agar turun hujan." Apa yang diijazah itu? Ternyata dia diminta apa? Dia diminta untuk membaca istighfar kan itu. Yang kedua, orang yang pertama tadi juga masih di situ kan itu, nggak pergi. Yang kedua ngomong lagi. Ya, saya itu seorang saudagar, seorang pedagang, bangkrut ya. Bangkrut, jadi modal saya habis total, hutang saya banyak. Saya minta ijazah Yai supaya agar saya bisa recovery, mungkin kalau gitu ya, bisa bangkit kembali, dagang saya bisa berjalan kembali. Oleh ya Khalil juga diminta untuk istighfar kan itu, istighfar. Yang ketiga, orang laki-laki matur dengan masalah yang lain. Kasih tahu Yai, garwa kula niku ilangan kan itu. Ilangannya apa ilangan itu? Lunga kan itu. Jadi sering pergi dengan tanpa pamit kan itu. Terus kadone Yai Husain ya kali tak jauh gini. Yo api iku nek bojone sering lunga api. Engko anakmu titik kan itu. Ning omahe kok bantah kan manak terus gitu. Enggak tahu ini jawaban Yai Khalil atau tidak, atau hanya guyonnya Yai Husain kan itu. Ya jelas Yai Husain cerita gitu kan itu. Akhirnya orang yang ketiga juga sama, disuruh apa? Disuruh istighfar. Ketika yang keempat kan itu, yang keempat itu juga begitu kan itu. Matur, masalahnya apa? Masalahnya itu di daerahnya itu banyak maling kan itu, banyak begal. Mungkin kalau seperti daerah Lampung kan banyak begal kan itu. Jadi banyak kemalingan dan enggak tenang gitu. Akhirnya apa? Ketika keempat-empatnya juga disuruh istighfar. Ketika 4 orang itu akhirnya kembali sampai ke Kamal mau nyebrang itu, akhirnya mikir, lah iya mau masalah yang beda-beda kok jalan keluarnya istighfar kabeh. Jangan-jangan tadi Yai Khalil itu salah oleh kowe ijazah itu. Kembali ke Yai Khalil untuk menanyakan itu. Lah kok iya kok kabeh kok istighfar kan itu. Akhirnya oleh Khalil diterangkan bahwa istighfar itu manfaatnya memang banyak. Ya sebagaimana kemarin saya kasih tahu itu. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi,
Man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, manakala dia susah akan diganti dengan kegembiraan, manakala dia punya kesulitan hidup akan diberi jalan keluar oleh Allah, dan yang ketiga adalah akan sering dikasih rezeki yang tidak terduga-duga. Kalau orang itu semula susah menjadi gembira, ada kesulitan dikasih jalan keluar, sering mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga, insya Allah orang itu akan bahagia kan? Bahagia. Makanya jenengan ya upayakanlah dalam sehari semalam jangan sampai kurang untuk istighfar sebanyak berapa kali? Ya minimal 70 kali ya. 70 kali. Rasulullah itu kan maksum ya. Rasulullah maksum. Apa sih maksum itu? Apakah Rasulullah tidak punya salah? Rasul pernah salah, cuman Rasul tidak pernah dosa. Loh kok iso kan itu? Wong salah kok enggak dosa? Karena Rasulullah itu ketika melaksanakan sebuah kesalahan itu belum ada aturannya, belum dikasih wahyu oleh Allah. Jadi kalau saudara melaksanakan sebuah kesalahan gara-gara belum ada aturannya, itu tidak berdosa kan, itu tidak berdosa. Itu. Rasul yang tidak pernah berdosa saja itu sehari semalam istighfarnya paling sedikit 70 kali. Nah awake dhewe itu banyak salah apa betul sih? Tidak hanya salah, kita itu banyak salah dan banyak dosa, maka harus memperbanyak untuk beristighfar. Istighfar sing pendek-pendek saged. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau jenengan istighfar kata niku 100 kali, itu hanya butuh waktu 2 menit ya. Enggak suwi 2 menit, jadi hanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insyaallah nanti fadilahnya sangat kathah kan. Jadi saya kembali ke sini bahwa waktu yang mustajab tadi sangat sedikit. Karena apa tadi? Hanya antara dua khutbah tadi kan, itu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan dalam satu riwayat li Muslim Imam Muslim wa ya utai sa'ah iku sa'atun satu waktu khafifatun kang sekedhik kang sedilu yang sangat sebentar. Wa Nabi Burdah radhiyallahu anhu sang Abu Burdah radhiyallahu anhu an Abi sangi bapak Burdah. Sangki bapak Burdah. Qala ngendika sapa Abi Burdah, sami'tu midhangetaken ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu midhangetaken sapa Burdah. Rasulullah sallallahu iku yaqul halidu sabun Nabi hiya utawi waktu yang mustajab itu yaitu waktu mongso baina ayajlisa ing antarane yen to lungguh sapa imam ila antuqda sehingga sampai dirampungaken apa as-shalatu salat. Ini kalau ini versi ini adalah antara seorang imam, seorang khatib itu sedang duduk sampai sholat itu selesai. Bahkan termasuk di dalamnya kalau ini berarti doa-doa kita ketika apa? Ketika kita sedang sholat Jumat. Karena seorang makmum itu tidak boleh ketika khatib sedang khutbah zikir aja tidak boleh. Zikir saja tidak boleh, apalagi ngerumpi kan itu ya. Waktu itu ada salah satu sahabat itu yang sedang memegang-megang tanah, itu diingatkan oleh Rasulullah kan itu. Jadi agar mendengarkan khutbah kan itu. Jadi antara apa? Antara khatib sedang duduk di antara dua khutbah itu sampai selesainya salat. Rawa jeritan hadis sahih Muslim wa rajahalan ngunggulan sapa Daruqutni. Daruqutni an-nasna hadisikum min qauli Abi Burdah sange pengendikan Abu Burdah tidak dari Rasulullah. Wa fi hadits Abdullah bin Salam lan sange hadisnya Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah radhiyallahu Majah wa Jabir lan Jabir inda Abi Dawud annaha setune mongso yang mustajab pada hari Jumat itu waktu baina sholatil asri yaitu antarane salat asar wa ghurubi syamsi lan antarane surupe srengenge. Wah ini. Ada versi yang lain, mana waktu yang mustajab itu? Waktu yang mustajab itu adalah antara setelah salat asar sampai matahari itu terbenam. Termasuk waktu yang mustajab kapan?
ketika kita mendekati berbuka puasa. Makanya nek bijing sama nek wayahe poso, apa poso Ramadan atau yang lain itu, ora usah ngabuburit kan itu, ngabuburit. Ngabuburit nang ndi? Oh, neng Taman Kronggo kan itu. Yang Satria belum tahu kan, nanti kalau sudah aman bisa ke Taman Kronggo sana kan itu. Nggak usah ngabuburit ke Taman Kronggo, nggak usah ngabuburit ke alun-alun, nggak usah ngabuburit ke Jalan Doho. Orang iso zikir, gak iso doa. Makanya kalau jenengan tahu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu, kalau hari Senin sama hari Kamis, yang biasanya orang pada puasa sunnah itu orang sudah di masjid itu berdoa sebanyak-banyaknya kan itu ya, sepanjang-panjangnya. Dan karena mereka tahu bahwa orang yang memberikan menu buka kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala sebesar pahala yang diterima oleh yang berpuasa. Di sana itu kalau hari Senin dan Kamis itu orang berlomba-lomba untuk memberi buka, bahkan sampai ada semacam ada semacam marketingnya kan itu. Jadi ada yang mempersilakan tafadhol halal kan itu. Jadi orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak orang yang mau berbuka di menu yang disediakan kan itu. Karena pahalanya besar kan itu. Makanya saya beberapa kali beri nasihat ya, ketika saya ngisi kajian di masjid-masjid kan itu. Idealnya ketika pas Ramadan itu tidak perlu setiap keluarga setiap hari masak, tidak perlu, pas untuk berbuka ya, tidak perlu setiap keluarga setiap hari masak. Terus pun caranya buka gampang, nanti bukanya sama-sama di masjid. Si masak siapa? Gantian kan itu. Misalkan pada hari pertama keluarga saya masak, dibawa ke masjid. Seluruh orang yang satu RT itu di masjid semua buka puasa bersama. Apa yang terjadi? Keluarga saya akan mendapatkan pahala sejumlah dari seluruh orang yang berpuasa itu. Nanti besok lagi ganti yang lain yang masakan, besok lagi ganti yang lain terus. Bukankah nanti yang memasakkan itu akan senantiasa mendapatkan pahala, tambahan pahala ya, dari seluruh yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Kalau dihitung pakai matematika, kalau orang itu masak sendiri kali 1 bulan, kalau habisnya dengan masak sendiri sekali untuk seluruh jamaah yang datang, itu kan pengeluarannya kan hampir sama kan? Hampir sama, tetapi pahalanya beda. Wah, ini kan itu. Makanya ilmu-ilmu matematika seperti ini jadi penting untuk di share ke banyak orang kan itu. Sayang ada banyak masjid yang masih berat itu kan itu. Kondone kali mboten marem, buku mboten teng griya niku. Lah nyapa enggak marem? Nek teng omah niku saged wonten es cendol, es dawet, wonten kolak, wonten macam-macam. Jadi apa yang ada di depannya itu habis total kan itu. Balas dendam karena siangnya kelaparan. Pas wayahe salat tarawih megap-megap. Nah nyama megap-megap keluarkan kan itu akhirnya tidur. Itu jadi sebenarnya kita bisa ngatur itu. Ngatur. Yes, ada satu pendapat bahwa yang mustajab itu adalah antara sholat asar sama terbenamnya matahari. Wa qad tulifa lan tamtam den sulayaken fiya ing dalam masalah waktu yang mustajab itu ala aktsarin ing atase lebih min arba'ina sang 40 apane kaulan pendapate. Amlaituha kang nulis sapa ingsun ha ing perbedaan-perbedaan itu fi syarhil Bukhari ing dalam syarah Sahih Bukhari. Itu apa namanya? Fathul Bari. Jadi nama kitab Fathul Bari itu ada 2, salah satunya ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi luar biasa ini. Makanya kalau saudara ingin tahu 40 pendapat seperti apa ya nanti kita bisa lihat kan. Kita bisa lihat di kitab Fathul Bari karyangan Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tempuh di kitab ya nanti lain kali bisa kita tunjukkan ya. Saya kebetulan punya kitab elektronik sekitar 40.000. Jadi termasuk kalau kita ngaji, saya ngaji itu kan. Nanti kalau ngaji ini kan di sampingnya kita kasih kita kasih matan-matan hadis yang kita bacakan itu. Saya punya sekitar 40.000 kan itu. Nanti saudara bisa punya itu secara gratis. Yang dalam bentuk
buku bahasa Inggris sekitar 20.000. Kalau hard disk laptop sampai muat kan itu, nanti bisa di-copy seluruhnya di itu. Butuh berapa tempat sih? Sekitar 670 GB untuk menyimpan itu. Tadi kan laptop sampai hanya 500, ya nanti tertolak kan itu, tertolak. Jadi kata, jadi banyak sekali. Tapi menurut saya, ya kalau nanti saudara punya rezeki, punya uang, sampai bisa beli hard disk eksternal. 1 tera 1000 giga itu harganya sekitar 675.000. Nanti bisa dimasukkan ke situ. Kenapa kok sampean perlu punya itu? Karena untuk mencari seperti ini di tempat lain hampir tidak ada kan itu. Itu dulu yang e-book yang berbahasa Inggris itu dulu kita kumpulkan dalam buku yang sangat lama. Saya punya teman-teman waktu itu saya belikan saya belikan pulsa, saya kasih uang makan kan itu untuk mendownload itu kan itu. Jadi banyak sekali. Itu kita bisa manfaatkan ya, untuk akademi kita lah itu. Kita teruskan wan Jabir radhiyallahu anhu, saking Jabir radhiyallahu anhu qala ketika sahabat Jabir madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fasaidan jumu'atun. Madat lewat apa sunnatu hadis anna fi kulli arba'ina setune ing dalam saben-saben wong 40 fasaidan utawa halil akeh Jumatun ono salat Jumat. Inilah yang digunakan oleh Imam Syafi'i, oleh mazhab Syafi'i, bahwa sholat Jum'ah itu baru bisa didirikan manakala apa? Manakala jumlah mustautinnya itu ada 40 minimal atau lebih. Rawanya ke hadis sahabat Daruqutni, Imam Daruqutni bisa tidak sanad dhaifin kang lemah. Sementara kalau mazhab Malik itu mengatakan tidak 40 tapi mengatakan sekitar 11 atau 12. Kenapa kok 12? Kemarin sudah kita baca hadisnya kan, bahwa ketika Rasul sedang khutbah, di tengah-tengah khutbah ada datang para saudagar itu, saudagar yang sudah datang dari Syam itu, akhirnya para jamaah itu keluar, beramburan keluar untuk berebut dagangan kan itu ya, seperti kalau enek bakul letek teko kan itu, sayur lagi ibu-ibu ada datang kan itu. Yang tinggal di masjid waktu itu hanya 12. Akhirnya kalau begitu 12 boleh lah kan itu. Mazhab Hanafi lebih sedikit lagi. Mazhab Hanafi itu sholat Jumat bisa dilaksanakan oleh 2 orang. Yang satu menjadi khotib dan imam, yang satu menjadi makmum. Jadi kalau kita menggunakan mazhab Hanafi, dimanapun adanya kita tetap harus sholat Jumat walaupun orangnya hanya 2. Kalau mazhab Maliki 11 atau 12. Kalau mazhab Syafi'i minimal 40. Bagaimana kalau kita hidup di satu daerah yang ternyata mustautin yang beragama Islam yang melaksanakan sholat Jumat itu kurang dari 40? Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i, setelah sholat Jumat harus kita melaksanakan sholat zuhur kembali. Manakala tadi manakala jumlah yang hadir dalam sholat Jumat itu kurang dari 40. Masjid-masjid di sekitar sini itu kan kalau pas kampus masuk ramai penuh, tapi kalau pas libur ya sepi kan itu, karena yang banyak sholat itu adalah mahasiswa, terus anak-anak sekolah kan itu. Jadi kalau seperti ini yang sekolah online, kuliah juga online, itu masjid-masjid menjadi lengang kan itu, lengang. Jadi ini. Wan Samurah ibnu Jundub, saking Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, setuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sabajing Nabi iku yastaghfiru, jalu ake ngapura sabajing Nabi lil mukminina maring pira-pira wong mukmin laki-laki wal mukminat lan wong mukmin perempuan fi kulli Jum'atin ing dalam saben-saben salat ing dalam saben-saben Jum'ah. Rawayan hadis sapa Al-Bazzaru, Imam Bazzar bi isnadin lan sanad layinin kang lemes. Jadi memohonkan ampun terhadap sesama itu dicontohkan oleh Rasulullah. Apa tidak boleh kita melaksanakan memohonkan ampun kepada sama umat Islam tidak hanya pada tidak hanya pada hari Jumat? Ya boleh. Buktinya apa boleh? Rasulullah itu kan tidak setiap hari sholat duha.
Tidak setiap hari. Bahkan Aisyah itu mengatakan Rasul itu hanya sholat duha kalau sudah datang dari bepergian kan itu. Pertanyaannya, apakah kita umatnya tidak boleh setiap hari melaksanakan sholat duha? Boleh, boleh kan itu. Tidak masalah kan itu. Karena itu pernah dicontohkan walaupun hanya pada sebagian hari. Sama, Rasul itu juga tidak setiap hari Senin dan Kamis itu puasa. Tidak. Yang ditekankan oleh Rasulullah itu dalam setiap bulan jangan sampai kurang dari 3 hari untuk berpuasa. Kapan itu? Hari Senin pertama, Kamis minggu pertama, sama Kamis minggu berikutnya. Apa tidak boleh umatnya setiap hari Senin Kamis puasa? Boleh. Nah, boleh. Makanya kita itu ya disunahkan kita memperbanyak untuk memohonkan ampun terhadap sesama umat Islam, sesama orang yang beriman. Contohnya gimana? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukil wajibati alayya wali jamil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu kan kita memohonkan ampun kan itu. Tidak hanya kepada diri kita, kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, kepada seluruh orang Islam, baik laki maupun perempuan, seluruh orang yang beriman baik laki maupun perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik masih hidup atau sudah meninggal. Jadi seluruhnya kita mintakan ampun. Dan ini Rasulullah itu biasa memohonkan ampun terhadap sesama orang Islam itu adalah setiap ketika hari Jumat kan itu. Ya astaghfirul mu'minin wal mu'minat fi kulli jumu'atin rawal Bazzar bi isnatin layyin dan lain dengan sanad yang layyin, lemes artinya ya lemah kan itu. Oke. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, saking Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa jeung Nabi fil khutbati, ing dalam satu khutbah iku yaqra maca sapa jeung Nabi ayat ini beberapa ayat minal Qur'ani sang Al-Qur'an yudzakiru halingi-elingaken sapa jeung Nabi an-nasa ing menungso. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Artinya apa? Bahwa seorang khatib itu wajib hukumnya, bagian dari rukun, untuk membaca Al-Quran ketika khutbah. Yang biasanya itu dibaca ketika kapan? Khutbah yang pertama. Jadi wajib. Termasuk apa? Membaca sholawat kepada Rasulullah, itu juga wajib. Jadi wajib sebagai seorang khatib. Wasiat untuk menjadi orang yang bertakwa itu wajib. Itu. Kalau tidak itu ya tidak sah khutbahnya. Kalau khutbahnya tidak sah berarti sholat Jumatnya juga tidak sah. Nah, gitu. Saya tambah satu. Wan Tariq bin Syihab, sang Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ketika sapa jeung Nabi al-jumu'atu ta salat Jumat iku hakun, hak wajib kan wajib ala kulli muslimin ing dalam saben-saben muslim laki-laki fi jama'atin secara berjamaah illa ala arba'atin, kecuali atas 4 orang. Yang pertama adalah mamlukun, ala arba'atin bisa dibaca mamlukin. Nanti kalau mamlukun terjemahkan itu mamlukun ngaten. Yaitu kawula wa mraatun lan wong lanang wa sabiyun lan anak-anak wa maridun lan orang loro. Jadi hanya 4 orang inilah yang tidak berkewajiban untuk melaksanakan salat Jumat, yaitu hamba, budak. Sekarang sudah enggak ada budak. Yang kedua siapa lagi? Wanita juga tidak berkewajiban untuk melaksanakan salat Jumat. Anak-anak, orang sakit tidak berkewajiban. Tetapi apakah tidak boleh? Boleh. Jadi budak boleh sholat Jumat, enggak wajib. Perempuan boleh sholat Jumat, enggak wajib. Anak-anak boleh sholat Jumat, enggak wajib. Orang yang sakit juga boleh sholat Jumat, tidak wajib. Ketika mereka sudah melaksanakan sholat Jumat, maka kewajiban sholat zuhur sudah gugur. Hanya kalau di daerah sini kan tidak ada kan masjid-masjid itu sholat Jumat untuk wanita pada ikut sholat Jumat tidak ada di sini. Di daerah-daerah tertentu ada itu. Ibu-ibu, para wanita itu pergi ke masjid untuk bersama-sama sholat Jumat. Tapi kalau di kita sini tidak ada. Di masjid-masjid kita tahu tidak ada yang wanita itu ikut sholat Jumat. Ngerti? Rawan juga hadis sama Abu Dawud wa qala untuk Abu Dawud lam yasma'
tidak midhangetken sapa Tariqun Tariq. Ya, Tariqun Syihab itu menurut Abu Dawud minan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ngono kok bisa ngaten? Ya sangat boleh jadi ini Tariq mendengar dari sahabat yang lain baru dari Rasulullah. Wa akhrajal hadis Al Hakim Imam Hakim min riwayat Tariq saking riwayatnya Tariq al madhkur kang disebutkan tadi an Abi Musa saking Abi Musa. Sementara mengatakan monggo kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.